mencuri anjing kabupaten Tarogong yang pernah melakukan zina. Tapi semua beliau memandu beliau perlu untuk berobat setiap hari. Makanya sangat bersyukur atas umur panjang yang diberkati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya selawat dan salam yang sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan perjuangan beliaulah budaya umurnya hidup di kalangan orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang sebenar-benarnya. Selanjutnya pula selawat dan salam kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan seluruh para ulama, akademi, mutaakhirin dan yang mutabar keduanya. Penghormatan tuan kepada beliau-beliau tuan yang ada di sini dan kepada seluruh jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk kesempatan yang berikutnya ingin mengisahkan sebuah kisah yang terjadi pada masa Nabi Idris alaihi salam, yang mudah-mudahan itu dengan kisah yang akan disampaikannya menjadi pengingat untuk beliau pribadi dan menjadi pengingat syekh untuk kita yang memandu. Jadi di suatu ketika itu ke rumah Nabi Idris alaihi salam berkunjung seorang lelaki. Lelaki tersebut, lelakinya adalah jelmaan daripada malaikat Israel. Malaikat Israelnya adalah malaikat penjemput nyawa. Jadi Israel berkunjung ke rumah Idris alaihi salam dikarenakan Nabi Idris tersebut adalah orang yang sangat saleh pada masa Nabi Idris. Dikarenakan tingkah gerak-gerik atau perangai dari uragamnya melain lagi perangai beragam yang biasa berkunjung ke rumah Nabi Idris, maka Nabi Idris ditanya, "Wahai rajul, wahai lelaki, soroknya." Maka lelaki tersebut menjawab, "Wahai Idris alaihissalam, lumnya adalah Israel. Tujuan lumnya untuk bersilaturahmi dengan hamba Allah yang memang sangat soleh pada awalnya." Maka ketika Idris berdepunya adalah malaikat Israel, maka Idris bertanya sebuah pertanyaan, "Wahai malaikat, bagaimana kepayahan kau waktu mencabut nyawa manusianya, padahal manusianya berada di tempat yang rapat, jauh, nah yang berada di masa zero, jadi bahkan pun lagi zero, dan bahkan berada di tempat-tempat yang sangat jauh. Bagaimana cara orang dicabut nyawa manusianya?" Jauh dari malaikat Israel, "Wahai Idris, ketahui olehmu bahwasanya seandainya setiap nyawa manusia itu telah sampai janjinya, maka tidak ada sedikit pun kepayahan maklum untuk mencabut nyawa manusianya." Maka ketika mendengar jawabannya Nabi Idris alaihi salam, igahnya langsung melakukan sebuah permintaan, "Wahai Israel, menyemenan kemudahan Rasul dalam mencabut nyawa, aji mencabut nyawa lo, dan beberapa saat kemudian aji membunuhnya." Beliau malaikat Israel, "Wahai Idris, kendati pun belum mudah dalam mencabut nyawa setiap manusianya, namun seandainya itu bukan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka lu hajit lumpur berbeda dan hajit lumpur dulu." Maka ketika mendengar jawabannya Nabi Idris bilang kepada Allah, "Ya Allah, ya Tuhanku, dicabut oleh nyawa belum mulai, dan beberapa saat kemudian lumpuh dia, wahai Allah." Ternyata doa yang dilakukan Nabi Idrisnya diterima, berijabah oleh Allah. Maka ketikanya Idris malaikat Israel langsung dicabut nyawa daripada Nabi Idris alaihi salam.
Alihnya dengan kuasa Allah, dengan iradah dan kehendak Allah, Nabi Idris dihidupkan kembali oleh Allah. Setelah udip kembali, bertanya sebuah pertanyaan di malaikat Israel. Wahai Idris, gimana sakit dari nyawa, modelung dari nyawa roh? Karena memang rohkan hendak beliau tarik udip dalam Allah. Jauh dari Nabi Idris, wahai Israel, sakit dari nyawanya, seandainya tacok 1000 ekor kambing, alihnya kambing yang 1000 ekornya tapu ke dia, tapu lidi dia, bukan apa halam, tapu dia 1000 ekor. Alihnya sakit yang 1000 ekor kambingnya yang tapu dia, apa dia terdapat sakit yang sangat luar biasa. Yang seandainya kita banding dengan sakit mati, maka sakit mati sungguh sangat luar biasa. Maka oleh karenanya sakit mati ini memang sesuatu yang sangat sakit hati. Seandainya kita banding dengan sakit yang nalang dunia, cipraka sorong dan yang sakit gempa pada, yang ada bandingnya. Kami banding dengan Idris pada, seandainya kita 1000 ekor kami, ada tapu udip kami yang seandainya dia 1000 ekor anak kami yang tapu udip kan dapat malu sakit dia terlalu sakit. Yang kita banding dengan sakit mati, ada bandingnya. Memang pada sakit mati. Seandainya kita ingat sakit matinya, maka sangat luar biasa yang kita tak beribadah kepada Allah. Hanya jauh di malaikat Israel. Wahai Idris, padahal kelakuan lu pada menjatuhnya orang yang kelakuan yang sangat lembut, bukan di malaikat Israel. Maka dalam kisahnya, orang ulama berkesimpulan, setiap manusianya pasti akan merasakan kematian tersebut. Hanya manusia urip yang ikutnya lolos dari kematian. Semua manusia akan merasakan tiban matinya. Bahkan neorio tanpa tersadari, uro memang kali mati. Maka oleh karenanya para ulama berpegang setiap manusia itu pasti akan merasakan kematian, yang kematiannya sakit sangat luar biasa. Bukan para ulama dari kesimpulan cerita tersebut. Dan seandainya goknya kurang yang maka dirasakan sakit yang sangat luar biasanya diganti oleh Allah dengan kenikmatan yang kenikmatannya bertambah-tambah. Seandainya goknya kurang yang tapi huruf yang silakan dirasa sakit yang sangat luar biasanya, kalian bertambah-tambah kepada Allah. Gempa sakit dan bertambah-tambah. Tapi seandainya huruf yang ikutnya kan kebaikan pada yang tinggal kan hurufnya maka kesakitan yang paling ringan yang dirasakan mengumpul yang berbandingan dengan ketahuannya kesakitan yang punya kalian berdetik bertambah-tambah. Maka oleh karenanya betanya dipegang di gure-gure, dipegang di para ulama supaya sabi-sabi kita ingat meninggalnya. Bahkan dianjurkan dalam tasawuf tersebut kita ingat mati dulu keluar katanya. Makanya supaya hatinya penuh, supaya hatinya menanti tadi, supaya hukuman yang melakukan tak menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan katanya setiap amalan yang kita kerjakannya tidak sombong, menunjuknya nyarunya ada mampu. Itu ada media bukan bedanya terus. Karena dia semuanya kamu syurgapi karena amalan yang dia mampu. Karena bahasa Bahurok Rasul pernah dibuka para sahabat. Bukan ya Rasul. Mandung bertanya, An-nasu kulluhum finnar. An-nasu kulluhum finnar. Mandung bertanya akan datang neraka. Walaupun bukan ya Rasulullah. Akan tetapi kita waktu yang dibuka lagi yang di Rasul, kita oleh para sahabat. Wahai Rasul, hukum drone akan datang neraka. Kamu
guru tersebut. Kecuali seorang guru yang akan menyerahkan guru tersebut. Kecuali guru yang akan menyerahkan adalah guru yang memang guru tersebut diridai oleh Allah. Maka beliau bukan itu saya minta sesuatu yang sangat berlebihan. Akan tapi puji udip beliau adalah hanya untuk minta ridha dari Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun bentuk ibadahnya adalah sesuatu yang memang mudah-mudahan Allah diridai beliau gara-gara bentuk ibadahnya. Mudah-mudahan beliau diridai oleh Allah gara-gara beliau nak bersemayam berjamaah, nak berzikir. Mudah-mudahan dengan halnya beliau mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan seorang guru yang pengarang kitab Al-Hikam, pengarang kitab Al-Hikam tersebut bernama Ibnu Athaillah. Ibnu Athaillah yang bergerak dalam musabaqah syair Bid'ah, dalam musabaqah karangan kitabnya. Ibnu Athaillah adalah guru yang sangat ahli. Bahkan para ulama juga saking luar biasa kitab yang mengarang mungkin para ulama seandainya dalam sembahyangnya dia kita baca selain Al-Quran. Para ulama seandainya dalam sembahyangnya dia kita baca selain Al-Quran, sungguh kita Ibnu Athaillah yang kita baca. Tetapi dikarenakan dalam salah satu hanya kita baca selain Al-Quran, maka baca. Jadi perumpamaan yang dipegang oleh para ulama saking luar biasa hikmah yang tersirat, hikmah yang ditulis di Ibnu Athaillah dan kita. Jadi kan dari Ibnu Athaillah dalam sebuah baitnya rupama putihalaka babutahan ma putihalaka babutahan rupama putihalaka binubi fakana sababan fi sudi. Artinya kira-kira kadang-kadang Utanya dengan amalan kebaikan yang saya buatnya, saya akan jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terkadang-kadang guru yang memang punya biasa-biasa macam guru yang memang taat ke Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dengan halnya ikutnya dengan kebaikan di sisi Allah. Ipan maksud daripada haba Ibnu Athaillah dalam kitab tersebut. Jadi maksudnya terkadang-kadang banyak orang yang beribadah tapi tidak mau jauh Allah. Ipan dikatakan wakil yang tak beribadah yang tinggal ketua-ketua usia wakil raja ada yang diberi wakil raja ada yang berasa wakil ibu wakil raja tinggal ketua pada apa tinggal maka ada boleh yang dikembangkan dan tidak ada yang merasa maka merasa berdoa jadi dia nak beruknik itu dengan kebaikan yang dia buat nak perasaan itu juga boleh kena ijak yang kebaikan dengan dia. Ingat lagi, di urung yang macam tu ada tidak tempat beribadah. Tapi ingat di sana yang sangat hidung jak lagi punya dia semua hidung sangat jenang. Dan ada bisiknya dalam dia. Makanya lebih hebat urung yang ajakkan timbang dengan jak. Namun beliau bukan berarti sabi-sabi posisi tapi kita betul sebenarnya akan tetapi bidnya yang kita halnya yang kita yang bahwa beliau yang memang taruh dalam kebaikan yang baik yang jatuh baik yang kedua baik yang akan tetapi kita masih memang diwajah orang-orang yang memang belum kalau betul beliau kalau disadari yang sadari yang diwajah akan dicerca akan kemudian pendapatkan bahwa dikarenakan umat Islam beliau adalah agama yang saling mengajak, agama yang memang itu bersamaan beliau. Maka oleh karenanya marilah beliau mengumandung termasuk dalam guru-guru yang memang selalu beribadah kepada Allah, hanya berprasangka yang hanya juga dan yang paling penting dalam setiap ibadah yang dia buat yang dirasai dengan rasa keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Merasa yang mental yang dapat disampaikan beliau mudah-mudahan dan manfaat untuk keluarga sendiri dan kepada beliau.
Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.